Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kirana. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101006. Baiklah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas UTS Sistem Hukum Indonesia yang akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem hukum Indonesia dan sistem apa saja yang ada di Indonesia dan penjelasan sistem hukum menurut para ahli. Dan juga saya akan menjelaskan tentang hukum pidana formil dan material, dan juga delik formil dan delik material. Baiklah, simak sedikit penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu adalah sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan dari aturan-aturan hidup yang semua bagian atau komponennya saling berkaitan satu sama lain. Ada pula sistem hukum menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut M. Friedman. Sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya. Menurut S. M. Amin pula, sistem hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari sanksi dan norma. Tujuan hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Yang ketiga yaitu menurut Sumantri, sistem adalah cara mencapai maksud dan tujuan tertentu berusaha untuk memeriksa pekerja secara berkala. Di sistem hukum pula ada beberapa macam sistem hukum, yaitu yang pertama sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua sistem hukum Anglo-Saxon, yang ketiga sistem hukum adat, dan yang keempat sistem hukum Islam atau agama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hukum adat. Jika saya adat Melayu, yaitu sistem hukum adat Melayu biasanya melalui orang yang terdahulu atau orang lebih tua. Kita harus mengikuti peraturan yang sudah ada dan sudah dijalankan dari orang-orang tua dahulu. Jadi kita harus mengikuti, atau sistem keturunan. Kalau sistem Islam pula, yaitu kita harus mengikuti aturan agama sesuai dengan dalil atau yang ada dan tertulis di Al-Quran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang di dalamnya ada larangan-larangan atau keseharusan yang dimana jika pelanggarnya akan mendapat ancaman atau hukuman. Dan hukum pidana pula ada beberapa pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Metzger, yaitu hukum pidana adalah aturan hukum yang mengingatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Yang kedua yaitu menurut Simons, hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Yang ketiga yaitu menurut Van Hemel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum. Dalam hukum pidana ini pula terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana formil dan material. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum pidana material. Di dalam hukum pidana material ini ialah kita
baru membahas suatu tindakan yang sudah dilakukan oleh pelaku pidana, tapi kita belum melakukan tindakan selanjutnya. Hukum pidana material ini adalah hukum pidana yang tidak bergerak atau baru membahas perbuatan si pelaku. Selanjutnya, tindakan selanjutnya adalah di hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah tindakan selanjutnya setelah kita lakukan hukum pidana material. Setelah kita tahu hukum apa yang cocok oleh pelaku pidana tersebut, yaitu hukum pidana formil adalah tindakan selanjutnya. Si pelaku harus dikenakan berapa lama kurungan penjara dan hukuman lainnya. Selanjutnya pula ada delik formil dan delik material. Di dalam delik formil, di situ kita mempermasalahkan tentang perbuatan yang dilarang. Seperti contohnya ada pencuri. Dalam delik formil ini kita hanya mempermasalahkan perbuatannya, tapi kita tidak menghakimi atau tidak melakukan tindakan berikutnya. Begitu pula delik material, yaitu mempermasalahkan tentang akibat dari suatu tindakan. Berarti di dalam suatu tindakan sudah mengakibatkan kerugian, berarti itu termasuk dalam delik material. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.